Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai metode dan strategi pembelajaran pendidikan Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Vina Rosalia Fatma, NIM 084. Yang kedua ada Mega Yuni Ariyanti, NIM 109. Yang ketiga Muhammad Aulia Fatah, NIM 118. Nah, kelompok kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian pembelajaran pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimana metode dalam pembelajaran pendidikan Islam? Yang ketiga, bagaimana strategi dalam pembelajaran pendidikan Islam? Nah, pada rumusan pertama akan dibahas oleh saya, yang kedua akan dibahas oleh Mbak Mega, yang ketiga akan dibahas oleh Mas Fatah. Nah, baik, untuk yang pertama, pengertian pembelajaran pendidikan Islam. Menurut Dimyati dan Mujiono, pembelajaran adalah proses interaksi pengajar dengan siswa sebagai pelajar. Interaksi tersebut meliputi operasional dan kurikulum atau garis-garis belajar program pengajaran. Intinya, pembelajaran itu kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya, sedangkan arti pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam adalah upaya sadar dan berencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengerti, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengamalan, seperti itu. Nah, jadi dari dua pengertian pembelajaran dan pendidikan agama Islam dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan Islam adalah proses kegiatan belajar mengajar mengenai ajaran agama Islam secara keseluruhan, seperti itu. Nah, yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Pada dasarnya, secara garis besar, pendidikan agama Islam didasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Yang selanjutnya, tujuan pendidikan Islam itu pendidikan agama Islam di sekolah madrasah ibtidaiyah atau MI bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadikan peserta didik itu terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, dan berbangsa yang sesuai dengan Al-Quran, seperti itu ya. Dan selanjutnya, materi metode pembelajaran pendidikan Islam akan disampaikan oleh Mbak Mega. Silakan. Terima kasih Mbak Vina. Saya akan melanjutkan mengenai metode pembelajaran pendidikan Islam. Yang pertama, metode teladan. Metode teladan ini dianggap penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang terwujud dalam bentuk tingkah laku. Yang kedua, metode kisah atau metode cerita. Metode ini sebagai suatu metode pendidikan ternyata mempunyai daya tarik menyentuh perasaan. Yang ketiga, metode pembiasaan. Metode ini digunakan untuk mengubah sifat-sifat yang baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat melaksanakan kebiasaan itu tanpa melakukan payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan tanpa menemukan banyak kesulitan. Yang keempat, metode hukum dan ganjaran. Metode ini digunakan dalam pendidikan Islam adalah sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku manusia yang melakukan pelanggaran dan dalam tahap kesulitan untuk dinasihati. Yang kelima, metode khutbah atau metode ceramah. Metode ini digunakan dalam menyampaikan pada peserta didik
Metode ini lebih mengacu pada keaktifan guru kepada peserta didik. Yang keenam, metode diskusi. Metode ini digunakan dalam pendidikan Islam adalah untuk mendidik dan mengajar peserta didik dengan tujuan yang lebih mantap sikap mengetahui mereka terhadap sesuatu. Ada beberapa prinsip dalam metode pembelajaran pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip memberikan suasana kegembiraan yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kelak di dalamnya. Dalam surah tersebut, begitu juga dengan dunia pendidikan. Suasana gembira hendaknya selalu diciptakan. Hal ini dimaksud agar lebih bisa membuat pendidik maupun peserta didik termotivasi untuk melakukan kegiatan rutinnya sehari-hari, yaitu proses belajar mengajar, sehingga terlaksana apa yang terjadi tujuan dari proses pendidikan. Yang kedua, prinsip layanan dan santunan dengan lemah lembut yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkanlah rahmat dari Allah lah kami berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu manfaatkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam unsur itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sesuai dengan ayat di atas, hendaknya kita selalu berlaku santun dan lemah lembut terhadap orang-orang di sekitarnya. Terkecuali kita sebagai pendidik yang tentunya terhadap peserta didik. Karena hal itu pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan bagi peserta didik yang tercantum dalam hadis Nabi, yang artinya, berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal pikiran mereka. Dalam proses belajar mengajar, pendidik hendaknya memberikan materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Semua itu bertujuan agar materi yang disampaikan lebih bermakna. Yang keempat, prinsip praktek pengalaman secara aktif yang tercantum dalam surat As-Saff ayat 2-3 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kepada kami, hendaknya sebelum menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, sebaiknya kita melakukannya terlebih dahulu. Semua itu agar lebih bermakna untuk diri kita dan orang lain dan sekitarnya. Yang kelima, prinsip kasih sayang dan memberikan bimbingan serta penyuluhan yang tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak memutuskan engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat tersebut, sebagai salah satu contoh, hendaknya kita dapat menciptakan suasana kasih sayang dengan orang yang di sekitar kita. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aulia Fattah.
Baik, yang selanjutnya ada strategi pembelajaran pendidikan Islam. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan agama meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan penyajian, dan kegiatan penutup. Dan selanjutnya ada jenis strategi pembelajaran pendidikan Islam. Jenis strategi pembelajaran pendidikan Islam ini ada 3. Yang pertama strategi pembelajaran expository, yang kedua strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran dengan optimal. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Yang terakhir strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi yang menggunakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan yang memiliki latar belakang kemampuan, jenis kelamin, ras, suku maupun yang lainnya yang berbeda. Berdasarkan jenis strategi pembelajaran PAI tadi, pada penerapannya harus efektif dan efisien. Oleh karena itu, terdapat dasar-dasar untuk memilih strategi pembelajaran PAI. Secara umum, ada 4 dasar dalam menentukan strategi pembelajaran, yakni yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam menunaikan tugasnya. Dan yang terakhir, memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk melakukan evaluasi atau penilaian. Selain 4 dasar tersebut, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan juga sebelum mengembangkan strategi pembelajaran, yakni yang pertama tujuan pembelajaran umum pendidikan agama tersebut. Tujuan pembelajaran ini dapat dilihat pada silabus atau garis-garis besar program pembelajaran yang diberlakukan. Yang kedua, karakteristik bidang studi pendidikan agama. Dan yang terakhir, karakteristik siswa yang dapat mengikutinya. Ini dapat diketahui melalui pretest secara lisan maupun tertulis, angket, dan yang lainnya. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, mohon diingatkan dan mohon dibenarkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.